Halo Sinegrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini hendak kembali memenuhi request dari salah satu member La Familia. Ya kayak yang udah sering dilakuin sejauh ini, setiap bulan itu member dari tier La Familia tuh tier yang paling tinggi tuh dapat kesempatan untuk nge-request satu jenis video apapun. Boleh itu review, boleh itu tier list, boleh itu ranking, boleh itu trailer reaction, anything. Request satu video ke Sinegrip dan itu pasti dipenuhin. Dan kali ini yang mau dipenuhi requestnya adalah sosok yang sudah tak asing lagi ya. Ada donatur setia Sinegrip istilahnya tuh, yang namanya Arzi. Dan kayaknya beliau ini ngefans banget sama Karate Kid. Kalau yang udah sering ikutan live stream Sinegrip pasti hafal ya beliau dengan segala cintanya ke Karate Kid. Sebelumnya itu udah sempat 2 kali loh request La Familia soal Karate Kid. Pernah waktu itu request trailer reaction ke Karate Kid Legends. Terus habis itu request juga review ke Karate Kid yang asli, yang original. Dan sekarang dia request lagi soal Karate Kid, yaitu request untuk bikinin ranking franchise Karate Kid dari film yang pertama sampai yang kemarin paling baru Karate Kid Legends. Total itu ada 6 film jadinya. Untung gue udah nonton. Tapi di sini gue nggak akan include Cobra Kai. Sorry para fans Cobra Kai. Bukan cuman karena gue nggak nonton nih. Gue nggak nonton jujur Cobra Kai. Gue nggak nonton. Tapi gue nggak masukin di sini lebih karena kalau misalkan bikin ranking terus nyampurin antara film dan series tuh kayak nggak apple to apple aja rasanya, kayak nggak fair. Jadi di sini gue cuma mau ngebahas 6 film panjangnya aja. Oke, kalau gitu karena ada lumayan banyak, gue mulai dari ranking yang ke-6. Di sini ada The Next Karate Kid yang rilis tahun 1994. Ini satu-satunya film dan series juga sebenarnya. Satu-satunya judul Karate Kid yang punya protagonis cewek. Itu sebenarnya menarik, cuman sayang hasilnya jelek banget. Saking jeleknya The Next Karate Kid ini sempat dalam tanda kutip tuh ngebunuh franchise Karate Kid sebelum kemudian dibangkitin lagi sama remake-nya yang tahun 2010. Padahal ini film tahun 94, berarti sempat gak ada film Karate Kid selama 16 tahun lah. Sempat mati suri. Saking jeleknya, kualitasnya jelek, terus pendapatannya juga paling rendah, gak nyampe 20 juta dolar kalau gak salah. Dan gue setuju kalau ini dibilang film Karate Kid yang paling hancur. Di sini tuh ceritanya adalah tentang gimana Mr. Miyagi ketemu sama cewek remaja bernama Julie yang diperanin Hilary Swank sebelum dia ini terkenal ya, masih muda banget. Ini salah satu film pertamanya dia. Jadi si Julie ini adalah cucunya temennya Mr. Miyagi pas dia itu ikutan Perang Dunia II. Makanya dari situ Mr. Miyagi kayak ngerasa perlu lah untuk jadi guru karate dan guru kehidupannya si Julie. Yang gue inget ya, pada saat Mr. Miyagi ngajarin Julie itu adalah komennya Mr. Miyagi kalau boys are easier, anak cowok tuh lebih gampang. Itu hal yang paling ngeganjel di The Next Karate Kid. Karena kalau ditonton sekarang, bahkan ditonton pas dulu pun gue rasa tetap akan ada yang ngerasa risih ya. Tapi kalau ditonton lagi sekarang, ini film kerasa seksis banget coy. Lu perhatiin deh, karena Julie itu cewek, metode khasnya Miyagi ya, yang wax on, wax off itu gak bisa dipakai. Dan karena dia cewek, Julie itu bentuk latihannya adalah dengan cara dia jadi babysitter. Dan karena si Julie ini cewek juga, pelajaran hidup yang dikasih sama Mr. Miyagi adalah dia itu seharusnya tampil lebih feminin. Ini memang apa ya, noda hitam di Karate Kid sih gue rasa. Sama gue juga menyayangkan ini nih, gimana elemen ajaran Buddha ya yang sebenarnya menarik banget, yang itu muncul pas Mr. Miyagi ngajak Julie latihan di kuil, itu disia-siain. Bukannya dipakai buat nge-explore apa sih ajaran Miyagi-Do secara lebih philosophical. Di sini karakter-karakter biksunya itu sebatas dijadiin komedi. Padahal ini film tuh punya banyak potensi, bisa nggali soal gender, bisa menggali soal ajaran Buddha, penerapannya ke filosofi kehidupan, ke filosofi karate. Banyak banget potensinya. Terus nomor 5 kita mundur satu film, yaitu ada The Karate Kid Part 3 yang rilis tahun 1989, 5 tahun sebelum Next Karate Kid ya. Basically ini cerita tentang orang kaya gila sih. Jadi si John Kreese, gurunya Johnny ya di film pertama itu pengen balas dendam ke Daniel. Dia mintalah bantuan ke temennya, sesama veteran perang Vietnam yang sekarang udah jadi orang super tajir, yaitu Terry Silver namanya. Sebenarnya ini film bisa jadi tontonan yang 80s banget sih. Film blockbuster 80s yang konyol, yang over the top, yang ya nggak bagus secara sudut pandang normal, tapi menghibur. Sebenarnya bisa jadi ke arah sana. Tapi masalah utamanya adalah ceritanya itu kayak nggak peduli
sama semua progres yang udah dilaluin sama si Daniel di 2 film pertama. Gue gak mengharapkan cerita yang dalam, eksplorasi karakter yang gimana-gimana, itu enggak. Tapi ya jangan lalu kayak gak nganggep semua proses yang karakternya udah lewatin di 2 film sebelumnya. Karena kan penonton itu udah invested banget ya ke prosesnya si Daniel. Udah kayak keren nih orang, belajar soal karate, belajar soal kehidupan. Tapi begitu masuk ke film ketiga itu kayak semua dilupain. Daniel tuh udah lupa makna Miyagi-Do itu gimana, terus lupa sama petuah-petuah si guru tentang inner strength, tentang kekuatan itu bukan sebatas dari fisik, dari kekerasan, tapi juga dari dalam diri lu tuh udah lupa semua, anjir. Kayak amnesia si Daniel di sini tuh. Dan gue makin yakin kalau cerita tentang Daniel LaRusso sama Mr. Miyagi itu harusnya udah kelar di film kedua aja. Dan di nomor 4 kita lompat jauh ke depan ya, karena gue di sini naruh film Karate Kid yang paling baru, yaitu Karate Kid Legends. Ceritanya gue yakin lu semua masih pada inget lah, jadi nggak usah gue bahas. Males juga ya. Intinya sih dia masih pakai formula plot Karate Kid yang original. Yang sebelum Karate Kid Legends itu sebenarnya udah dipakai 3 kali. Di film yang ori dipakai, di film The Next Karate Kid dipakai, terus di remake tahun 2010 dipakai, dan di sini dipakai lagi. Jadi udah kayak 4 kali itu cerita dipakai di franchise Karate Kid. Udah usang lah, udah bosen gue nontonnya. Cuman di sini untungnya ada ya sedikit modifikasi. Pas si Lee karakter utamanya itu sempat megang peran jadi sensei, jadi guru buat si Victor ya, bapaknya Mia yang jadi love interestnya dia tuh. Agak menarik di situ soalnya wah ini muridnya sekarang jadi guru. Cuman sayangnya itu terjadi dengan sangat singkat. Sebenarnya ini nggak jelek loh, romansnya gue suka, chemistry 2 aktornya sweet banget, terus actionnya juga bagus. Karena di sini Ben Wang yang meranin Lee jago banget berantem. Dia adalah protagonis Karate Kid yang paling jago berantem. Sorry ini ya Ralph Macchio, tapi kalau untuk urusan skill berantem lu masih kalah jauh dibandingin Ben Wang. Ben Wang itu keren banget. Dia di sini kayak mini Jackie Chan gue ngelihatnya. Masalah film ini tuh ada di cara bercerita dia. Ngebut banget. Gue nyebutnya tuh kayak ini film hiperaktif. Gerak terus, ngebut terus, lompat kayak nggak ngasih waktu penonton buat ya sebatas meresapi ceritanya sedikit aja. Pada saat nonton gue tuh sampai ngerasa please rem dikit dong. Gue pengen menikmati dulu nih romansnya, gue pengen menikmati dulu karakternya. Tapi nggak, dia lompat terus, geraknya cepet banget. Even di satu titik lu pasti masih inget nih, filmnya kan ngasih hitung mundur 7 hari sebelum turnamen buat ngasih waktu ke karakternya latihan. Tapi setelah lewat hari keempat 3 hari terakhir tuh di skip, mendadak countdownnya tuh hilang set gitu. Aduh, seolah tuh kayak filmnya sendiri nggak sabar pengen cepetan kelar. Dan yang paling mengecewakan jelas sih pertemuan Daniel sama Mr. Han yang udah ditunggu banget, tapi ternyata cuma jadi fan service murahan. Itu nggak ngasih cerita yang kuat sedikit pun, terus gak ngasih impact yang gede juga ya ke kehidupannya si Lee. Gak harus nyatuin 2 mentor itu. Misal guru dia adalah orang random siapa gitu tuh Lee tetap bisa. Atau mungkin salah satunya aja Jackie Chan doang, itu tetap bisa. Kayak gak ada substansinya lu menyatukan 2 mentor, 2 cabang martial arts yang sebenarnya satu pohon tapi berbeda cabang or something. Dan di sini Daniel sama Mr. Han ya udah cuman gitu-gitu aja, cuman kayak berantem, ajaran gue yang lebih keren, enggak, gue yang lebih bener, gitu aja terus sampai ending. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada film yang buat gue tuh lumayan underrated sih, yaitu The Karate Kid Part 2. Ini underrated karena orang banyak yang kecewa ya setelah film pertamanya yang super keren terus dilanjutin ke part 2 yang gak sekeren itu. Ya emang benar, tapi ini gak sejelek yang banyak orang anggap sih buat gue. Satu hal yang gue suka dari part 2 ini adalah dia berhasil ngasih kesan kalau film pertama dan film kedua emang satu kesatuan yang gak bisa dipisahin. Kalau film pertamanya kan nyeritain tentang Daniel tuh. Di film kedua ini yang diceritain adalah soal Mr. Miyagi, dimana dia setelah dapat kabar kalau bapaknya meninggal memilih buat pulang kampung ke Okinawa, dan di situ dia harus menghadapi masa lalu yang dulu dia sempat tinggalin, dari urusan percintaan lah sampai urusan persahabatan. Jadi begitu gue kelar nonton tuh rasanya lengkap. Kayak di film pertama gue jadi kenal Daniel, di film kedua gue jadi kenal Miyagi. Kesannya tuh jadi nggak kayak sequel yang sebatas dibikin karena film pertamanya sukses, which is sebenarnya kayak gitu ya. Tapi dia tuh berhasil munculin kesan kalau emang ini adalah 2 cerita yang jadi satu kesatuan. Hubungannya Daniel sama Miyagi lebih diperdalam, dan di sini mereka nggak lagi sebatas kayak guru sama murid ya, lebih deket ke arah sahabat, dan itu gue suka banget. Actionnya juga sticknya lebih tinggi ya. Ini bukan sebatas kompetisi biasa antar anak muda, tapi pertarungan hidup dan mati. Dan disinilah lo akan ngelihat kejutan di mana crane kicknya, tendangan bangaunya si Daniel itu gagal. Yang buat gue itu adalah momen yang nggak kalah
kalah ikonik daripada pas Crane Kick itu muncul di film pertama. Lalu di nomor kedua ada Karate Kid 2010. Di luar judulnya yang aneh ya, judulnya karate tapi kok isinya kungfu di luar itu. Buat gua The Karate Kid 2010 ini adalah salah satu contoh remake yang paling berhasil. Ya at least sebelum kemudian status remake itu di retcon ya sama Karate Kid Legends, udah nggak jadi remake, jadi apa tuh gue nggak tahu, sidequel mungkin spin off atau apa gue nggak tahu lah. Tapi intinya ini bagus. Di sini Jaden Smith beda sama image dia sekarang ya yang ya begitulah. Di sini dia masih gemes, masih likable banget, tapi tetap karismatik. Ya simpelnya bener-bener kerasa kayak Will Smith Junior lah. Terus Jackie Chan juga walaupun udah nggak bisa dibilang ada di era prime dia, tapi masih lincah kalau misal dibandingin sekarang, karena pada saat film ini rilis tuh dia masih sekitar 55 tahunan kalau nggak salah tuh. Romance-nya juga sweet, actionnya keren. Jadi sebelum ada Karate Kid Legends, buat gua Karate Kid 2010 ini punya action paling keren dari semua film Karate Kid. Walaupun ya sekali lagi ya lebih pas disebut Kung Fu Kid sebenarnya. Dan buat nomor satu, sudahlah pasti bisa ditebak sama kalian semua. Ada The Karate Kid yang ori, di OG. Ini karena emang paling bagus dan nggak perlu gue jelasin panjang lebar juga ya. Sampai sekarang pun mau ditonton berapa kali pun ceritanya tuh tetap charming. Simple banget padahal. Di sini nggak ada penjahat over the top yang kejam kayak di sequel-sequelnya. Ini simply sebatas tentang remaja yang belajar cara untuk ngontrol diri dia. Mediumnya adalah dengan belajar karate. Ya ini nggak perlu dibahas panjang lebar lah. Gue udah sempat nge-review ini atas requestnya Arzi juga ya. Silakan kalau lu pengen tahu pendapat gue secara lebih lengkap, lebih detail soal Karate Kid yang OG bisa ditonton. Well, that's it. Ranking untuk semua film Karate Kid. Kalau menurut lu gimana? Apakah lu setuju sama ranking ini atau ada yang mau lu ubah? Kalau feeling gue sih kayaknya bakalan banyak yang pengen ngubah posisinya Karate Kid Legends ya. Kayaknya banyak yang pengen menaikkan itu. Jadi silakan lah di-share ranking versi kalian di kolom komentar. Atau kalau misalkan kalian juga pengen bisa request video apapun ke Cinecrip, silakan join ke membership yang tier paling tinggi ya, La Familia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini dari tier Bestie La Familia. Thank you so much. Tier sobat walaupun nggak ada di sini namanya juga. Makasih banget. Oke, Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.